Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Puji dalam perkuliahan Matematika Diskrit 2. Oke, hari ini kita memasuki minggu keempat perkuliahan. Dengan tema masih sama seperti minggu lalu, yaitu masalah Discrete Probability. Ya, baik, langsung saja. Seperti yang saya utarakan minggu lalu, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi minggu lalu, yaitu terkait Bernoulli trials and the binomial distribution. Jadi kita akan belajar tentang percobaan Bernoulli dan distribusi binomial. Seperti apakah definisinya, seperti apakah percobaannya, nanti kita akan bahas dalam pertemuan keempat ini. Oke, yang pertama saya akan mulai dengan masalah Bernoulli trial atau percobaan Bernoulli. Barangkali ada yang sudah pernah mendengar ya definisi dari Bernoulli dalam mata kuliah fisika gitu ya. Kebetulan ini penemunya mungkin sama, tapi untuk topik yang disampaikan itu berbeda. Nah, sekarang kita akan pelajari nih, apa sih definisi dari Bernoulli trial atau percobaan Bernoulli? Nih ya, di sini disampaikan bahwa each performance of an experiment with two possible outcomes is called a Bernoulli trial. Atau percobaan Bernoulli itu definisinya adalah ketika setiap pelaksanaan percobaan akan memiliki dua kemungkinan. Maka percobaan yang dimaksud itu disebut sebagai percobaan Bernoulli. Contohnya seperti apa, Bu? Bolehkah kita pakai yang kemarin, misalkan sisi mata uang dengan sisi angka atau sisi gambar? Boleh, karena dia memiliki dua kemungkinan hasil. Nah, namun lebih tepatnya yang akan kita bahas di sini, yang dimaksud dua kemungkinan hasil itu adalah hasil sukses and failure atau sukses dan gagal. Seperti itu. Ya. Nah, misalkan nih kita memiliki P gitu ya, probabilitas dari sukses kita sebut sebagai P dan probabilitas dari gagal itu adalah Q, ya, maka akan berlaku probabilitas sukses ditambah probabilitas gagal, hasilnya adalah 1. Saya rasa ini tidak asing ya, karena minggu lalu kita juga sudah memaparkan bahwa dalam suatu percobaan apapun, probabilitas sukses atau gagal itu ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Ya, sehingga dalam konteks Bernoulli trial itu pun juga sama. Kemungkinan sukses ditambah kemungkinan gagal hasilnya adalah 1. Di sini saya berikan contoh. Example 1. Kita 2 minggu sebelumnya sudah pernah belajar tentang koin bias. Minggu lalu juga kita sudah belajar tentang fenomena koin bias gitu ya. Pada fenomena koin bias gitu ya, kita dapat menunjukkan bahwa peluang munculnya heads atau kepala kemarin yang kita karena koin itu adalah head and tails ya, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah angka dan gambar seperti itu. Jika kemarin kita sampaikan peluang dari munculnya head itu 2/3, berapa peluang tepat 4 kepala muncul ketika koin dibalik 7 kali dengan asumsi bahwa akan terjadi flips independent. Nah ini menarik ya. Probabilitas kepalanya adalah 2/3. Terus kemudian akan ditanya berapa probabilitas tepat 4 kepala muncul ketika koin dibalik 7 kali dengan asumsi bahwa flips independent. Baik, langsung saja kita bahas. Kemarin ketika kita bicara tentang flips independent gitu ya, kita punya rumus ini ya. 2 pangkat berapa kali dibalik. Karena di sini adalah 7 kali dibalik, maka ada 2 pangkat 7 atau 128 possible outcomes when a coin flips in the 7 times. Jadi berapa banyaknya kemungkinan ketika dia dibalik koinnya. Koin itu kan sisinya ada 2,
pangkat ini adalah berapa kali dia dilempar. Kalau karena dia diminta adalah 7 kali, maka 2 pangkat 7. Artinya 128. Lalu kemudian jumlah cara untuk muncul 4 kepala tadi ya. Muncul 4 kepala dari 7 kali lemparan. Muncul 4 kepala dari 7 kali lemparan, berarti kita bisa menggunakan definisi kombinasi. Combination, N-nya adalah 7, R-nya adalah 4. Yang kita cari adalah 4. 4 kali muncul kepala dalam 7 kali lemparan. Nah, karena pada 7 kali lemparan, dia dikatakan bahwa dia haruslah independen, maka peluang untuk setiap hasil yaitu 4 kepala, dan berarti sisanya adalah 3 ekor, karena 7 kali lemparan, kalau diminta 4 kepala, berarti sisanya adalah 3 ekor, maka kita buat seperti ini. 2/3 itu tadi karena kemungkinan kepalanya, dipangkatkan 4 karena kita mintanya 4, terus 3 ekor, 3 tail, 3T, berarti sisa dari 2/3 peluangnya kepala, kan peluang kepala tadi kita tuliskan 2/3, berarti kalau H plus T hasilnya adalah 1, maka T-nya adalah 1/3. Dapat dari mana? 1 dibagi 2/3. Seperti itu. Sehingga 1/3 pangkat berapa? Pangkat 3, karena 3 tails. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian diapakan ini? Dikalikan kombinasi yang kita cari dengan kemungkinan dari 7 kali lemparan ada 4 kepala yang diperoleh. Sehingga tinggal dikalikan. Kombinasi 7 dan 4 dikalikan 2/3 pangkat 4 dikalikan 1/3 pangkat 4. Kita hitung hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh percobaan Bernoulli. Lalu kemudian ada teorema yang menguatkan terkait materi percobaan Bernoulli ini. Disampaikan bahwa the probability of exactly k successes in n independent Bernoulli trials with probability of success p and probability of a failure q is equal to 1 minus p. Alias, kalau kita mau bicara tentang probabilitas sukses, misalkan probabilitas peluang tepat ada K sukses dalam N kali uji Bernoulli secara independen tadi yang kita pangkatkan tadi ya, dengan peluang dikatakan berhasil atau sukses adalah P, dan peluang kegagalannya, maka Q sama dengan 1, P adalah berlaku rumus seperti ini. Ya, CNK, P pangkat K, Q, N min K. Ya, cara tepat tadi yang sudah saya sampaikan sesuai dengan contoh yang diberikan. Oke, selanjutnya terkait distribusi binomial atau binomial distribution. Ya, we denote by, ini adalah lambangnya ya. B, K, titik, koma, N, koma, P, ini adalah lambang dari distribusi binomial yang bunyinya peluang keberhasilan K, ya, peluang keberhasilan K dalam N kali percobaan, dan dia independen, B ini adalah percobaannya adalah Bernoulli, dengan probabilitas keberhasilan K, dan probabilitas kegagalannya adalah, kita cari Q-nya adalah 1 dikurang P. Jadi kita gunakan seperti ini. Ya. Dan bentuk ini ya dianggap, misalkan saya tuliskan, considered as a function of K, we call this function the binomial distribution. Kondisi seperti ini dapat dikatakan sebagai distribusi binomial, yaitu dengan definisi ini sama dengan seperti ini. Jadi bentuk ini tadi, percobaan Bernoulli tadi yang sudah kita coba ya, Bernoulli trial tadi, dia relate dengan
binomial distribution, atau artinya dia merupakan metode perhitungan untuk binomial distribution, seperti yang saya sampaikan di sini, ya. Oke. Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh binomial distribution, ya. Misalkan peluang keluar 0 bit yang dihasilkan adalah 0,9. Kemudian peluang dari 1 bit adalah sisanya, yaitu 1 dikurang 0,9, jadi 0,1. Dan bit yang dihasilkan secara independen. Berapa peluang bahwa tepat ada 8 0 bit yang dihasilkan ketika keseluruhan bit itu sejumlah 10 bit yang dihasilkan. Oke, saya ulangi sambil dipahami ya. Misalkan peluang keluar 0 bit adalah 0,9. Jadi peluang keluar 0 bit adalah 0,9. Kemudian peluang dari 1 bit sisanya adalah 0,1. Dan keduanya adalah independen. Lalu, berapa peluang bahwa tepat ada 8 0 bit, 8 0 bit dari 10 bit yang ada, gitu ya. Dari 10 bit yang ada. Oke, kita bisa menggunakan teorema binomial distribution, ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dia menyampaikan berarti ada berapa yang ditanya peluang diperoleh 0 bit ada 8. Jumlah bit yang diperoleh semuanya ada berapa? 10. Kemudian peluang dari keluar 0 bit berapa? 0,9. Tinggal kita masukkan. Ya, berarti kombinasi dari 10,8. Kenapa? Karena dari 10 bit yang diminta 0 bit ada 8, gitu ya. Lalu kemudian yang keluar 0,9 bit tadi, peluang yang 0 berapa? 0,9. Berapa banyak? Sejumlah 8. Kemudian sisanya yang keluar 1 bit adalah 0,1 dengan sisa keluarnya dari 10 bit yang ada. Jadi tadi dari 10 bit yang ada, yang 8 bit itu sudah 0 isinya. Nah, yang 1 bit sisanya berapa? Berarti 2. Sehingga di sini kita tuliskan untuk yang 1 bit ya, 0,1 dipangkatkan 2. Jadi yang ini sebenarnya kita membicarakan terkait 0 bit, yang ini kita bicarakan terkait 1 bit. Oke, tinggal kita hitung seperti biasa. Kombinasi kita ikutkan rumus dari kombinasi 10,8, langsung saja ya. Berapa berarti? 8 faktorial gitu ya, dibagi 2 faktorial dikalikan 8 10 faktorial gitu ya. 10 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 8 faktorial, kemudian dikalikan hasil ini, bisa menggunakan kalkulator. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan tentang random variables. Ya, secara definisi, random variable atau variabel acak adalah fungsi dari ruang sampel percobaan ke himpunan bilangan real. Ya, jadi kalau kita gambarkan, kita bikin diagram Venn, gini ya, nggak rapi ya, diagram Venn. Terus kemudian di sini saya bilang ruang sampel atau saya tuliskan L. Terus ini adalah random variable atau variabel acak X. Sedangkan yang ini adalah peluang atau probability. Misalkan kita bicara tentang binomial distribution atau Bernoulli trial. Ya, kita akan memiliki hanya dua hasil percobaan. Misalkan kita bicara tentang mata uang, berarti ada head and tails. Nah, peluangnya kita kan tahu ya, masing-masing itu peluangnya setengah, gitu ya. Yang head ini peluangnya setengah, yang tail ini juga peluangnya setengah. Nah, random variable itu berapa kemungkinan dia
muncul. Jadi kita anggap head itu adalah sukses, T itu adalah 0. Ya, jadi kalau head dalam satu kali pelemparan, head ini akan kemungkinan muncul satu kali, ya peluang head ini adalah 1 dan peluang tail itu adalah 0. Jadi yang kita bicarakan pada random variable ini adalah kemungkinan sukses. Ya, kemungkinan sukses. Yang ini kita asumsikan kemungkinan suksesnya adalah heads. Ya. Oke. Variabel acak memberikan bilangan real untuk setiap kemungkinan hasil. Jadi kemungkinan hasilnya bilangan real. Ya, ini yang perlu dicatat. Lalu kemudian distribusi variabel acak X besar pada ruang sampel S adalah himpunan pasangan yang dituliskan seperti ini. R, P, X sama dengan R. P ini adalah kemungkinan suksesnya. Jadi kita bicara P adalah sukses dan Q adalah gagal. X sama dengan R untuk semua R. R itu adalah elemen dari X dari ruang sampel S. Gitu ya. Di mana P, kemungkinan sukses dari X sama dengan R tadi adalah peluang bahwa X mengambil jumlahan nilai R. Ini yang diminta seperti apa? Berapa kali lemparannya, gitu ya. Berapa pasang mata uangnya, gitu. Tapi biasanya yang akan dibicarakan adalah berapa kali lemparannya. Kita akan masuk kepada contoh. Contoh ketiga. Suppose that a coin flipped 3 times. Jadi R-nya adalah 3. Ya, jadi kita misalkan bahwa sebuah koin itu dilempar sebanyak 3 kali. Misalkan XT adalah random variable yang sama dengan jumlah dari kepala. Ya, XT adalah random variable atau variabel acak di mana ditanyakan adalah jumlah dari kepala yang muncul ketika waktu T tertentu, hasil T. Oke, maka peluang X besar T diambil dengan seperti ini. Karena dia 3 kali muncul, berarti ada kemungkinan X saat hanya muncul 3 kali, X saat hanya muncul 2 kali, X saat hanya muncul 1 kali, dan X saat hanya tidak muncul sama sekali, atau munculnya T semua. Karena tadi kita sudah belajar random space itu adalah kita fokus pada heads-nya, jadi peluang muncul hanya 3 kali adalah jumlah 3. Kemudian yang kedua, peluang muncul hanya 2 kali, T-nya 1 kali, berarti yang hanya 2, berarti 2. Yang ini T-nya 2 kali, hanya 1 kali, berarti hanya cuma 1, berarti di sini ada 1. Yang X T-nya 3 kali, tidak ada H sama sekali, sehingga hanya adalah 0. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat, kita misalkan X besar adalah jumlahan dari suatu nilai yang muncul ketika sepasang dadu dilemparkan. Ya, a pair of discs is rolled. What are that value? Berapa nilai yang muncul? Berapa nilai dari variabel acak untuk 36 kemungkinan hasil I, J ketika I dan J adalah jumlah yang muncul, yang satunya adalah kemungkinan dia mati, yang kedua adalah kemungkinan dia mati secara berurutan gitu ya, ketika masing-masing dua dadu tadi dilemparkan. Jadi misalnya kita satu persatu, misalkan 1 sama 1 kemungkinan. Ada berapa macam? Oh, ada 2. Terus kemungkinan 1 sama 2. Terus kemungkinan ada 2,1. Berarti ada berapa kemungkinan? Dan ini kita urutkan sampai sejumlah dadu tadi mencapai X 6,6. Ada berapa kemungkinan dia muncul. Oke, seperti itu. Oke? Selanjutnya terkait distribusi dari random variable atau distribution of random variable, distribusi dari variabel acak, ya. Distribusi dari variabel acak X pada sampel space pada ruang sampel S itu adalah
himpunan berurutan, himpunan berpasangan dari R, PXR untuk semua R elemen dari XX, di mana PX sama dengan R merupakan peluang dari X yang diambil dari bilangan dari R. Ya, kita bisa tuliskan bahwa himpunan berpasangan atau himpunan dari pasangan distribusi itu didefinisikan dengan peluang PX sama dengan R untuk R elemen dari XS. Kita langsung. Oke, selanjutnya pada contoh kelima, itu ya, kita akan memisalkan bahwa sebuah koin itu dilemparkan sebanyak 3 kali. Ya, kita misalkan X besar T adalah random variable yang merupakan jumlah dari kepala yang muncul ketika dalam waktu T. Hasilnya itu adalah T gitu ya. Lalu kita diminta determine the distribution of X besar T. Seperti itu. Ya, langsung saja ya. Ini mohon maaf, ini tukangnya sudah mulai, tukang sebelah rumah ini agak berisik ya. Oke, kita akan mencoba melist ya sampel space, ruang sampel S. Ya, di mana H gitu ya. Ya, sebentar. HT, lalu kemudian HTH, kemudian HTT gitu ya. Jadi kita list semuanya kalau terlempar 2 kali ya, THH, THT, TTH, dan T 3 kali gitu ya. Lalu kemudian random variable nol, 1, 2, 3 ini ya. Terus kemudian peluang probability-nya adalah kita hitung saja. HHH berarti hanya muncul 3 kali, random variabelnya 3. HHT hanya muncul 2 kali, 1. HTH hanya muncul 2 kali, ya, 2. HTT hanya muncul 1 kali, 1. THH hanya muncul 2 kali, hanya muncul 1 kali. Terus kemudian berapa lagi? Hanya muncul 1 kali, T-nya muncul 0 kali. Ya, ini 2 kali. Ya, jadi berapa banyak HHH muncul? 1 kali, Bu. 1 kali dari peluang kemunculan 8 ruang sampel. Berarti ini ada 1 dari 8 ruang sampel. Terus kemudian hanya 2 kali tadi berapa? Munculnya 3 kali, Bu. Berarti 3/8. Dia munculnya peluangnya 3/8. Yang hanya 1 kali dia juga sama, Bu, 3/8. Yang random variabelnya 0 atau T-nya 3 kali berapa? Oh, cuma 1 kali, Bu. Berarti peluangnya sama 1/8. Jadi peluang muncul hanya 3 kali atau random variabelnya 3 adalah 1/8. Yang random variabelnya 0 juga 1/8, sisanya adalah 3/8. Sehingga perhitungan ini dapat kita gunakan untuk mencari distribusinya. Ya, oke. Untuk masing-masing kemungkinan hasil ketika sebuah koin tadi fair gitu ya dilempar sebanyak 3 kali kan adalah 1/8, hasilnya 3. Sehingga sekarang kita uraikan peluang saat random variabelnya 3, 1/8. Peluang saat random variabelnya 2, 3/8. Peluang saat random variabelnya 1, 3/8. Dan peluang saat random variabelnya 0 adalah 1/8. Sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi dari XT pada himpunan yang tadi pada setiap random variabel dapat kita tuliskan secara berpasangan. Saat 3, 1/8, saat random variabel 2, 3/8, saat random variabel 1, 3/8, dan saat random variabel 0, 1/8.
Baik, saya rasa cukup distribution random variable ini mengakhiri pertemuan kita pada minggu ini. Sebelum saya tutup, kalimat motivasinya masih sama. Saya mengutip dari Eleanor Roosevelt bahwa masa depan itu adalah milik mereka yang percaya akan keindahan mimpi mereka. Terima kasih, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu pada sesi tanya jawab besok. Terima kasih.